Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dewi Wahyuni, NIM C 2018-100. Di sini saya akan menampilkan sebuah video tentang edukasi kepada pasien hamil tentang preeklamsi dan eklamsi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik, dengan Ibu Lastri ya, Bu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawat Nani. Saya perawat yang berjaga pada hari ini ya, Bu ya. Sebelumnya Ibu di sini mau ke dokter kandungan ya, Bu ya. Baik, sebelum bertemu dengan dokter kandungan, di sini saya akan memberikan sebuah edukasi tentang preeklamsi dan eklamsi ya, Bu ya. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau gitu saya mulai ya, Bu ya. Untuk yang pertama itu preeklamsi, Bu. Nah, preeklamsi di sini adalah gangguan kehamilan yang ditandai dengan satu, darah tinggi pada ibu hamil. Yang kedua itu hasil lab menyatakan bahwa adanya protein yang tinggi di dalam urin. Begitu ya, Bu ya. Jadi kalau preeklamsi itu gangguan pada ibu hamil dengan ditandai adanya darah tinggi dan protein yang tinggi di dalam urin ya, Bu ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah eklamsi, Bu. Eklamsi itu adalah kelainan akut pada ibu hamil, ibu yang sedang bersalin, ibu nifas, dan ditandai dengan timbulnya gejala kejang atau koma. Lalu juga menunjukkan gejala-gejala yang terjadi pada preeklamsi, seperti hipertensi, terus protein yang tinggi di dalam urin tadi. Begitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu prinsip diet untuk preeklamsi dan eklamsi itu yang pertama itu energi dan semua zat gizinya itu cukup. Lalu yang kedua itu makanan yang diberikan oleh ibu hamil itu rendah gula, rendah garam dan air, begitu ya, Bu ya. Lalu yang ketiga itu protein tinggi, sekitar jika hitungannya itu 1,5 per berat badan dari ibu hamil. Begitu ya, Bu ya. Lalu yang selanjutnya itu makanan yang dimakan oleh ibu hamil itu tadi mengandung lemak yang sedang, jadi tidak yang lemak jahat gitu, tidak boleh, Bu. Dan juga mengandung vitamin yang cukup, mineral yang cukup. Lalu cairan yang diberikan oleh ibu hamil itu minimal 2.500 ml per harinya ya, Bu ya. Baik, untuk yang selanjutnya, nah di sini itu ada macam-macam diet ya, Bu ya. Dan untuk yang diet preeklamsi yang pertama itu diberikan kepada pasien yang mengalami preeklamsi berat, Ibu. Nah, di sini makanannya itu berbentuk yang lunak dan rendah garam ya, Bu ya. Nah, untuk yang kedua, diet preeklamsi yang kedua itu diberikan kepada pasien preeklamsi yang penyakit preeklamsinya itu belum terlalu berat, di tahap yang masih ringan. Begitu ya, Bu ya. Nah, untuk makanannya itu sama, yang diberikan itu sama pada diet preeklamsi kedua itu sama dengan diet preeklamsi yang pertama tadi, yaitu bentuknya lunak dan juga rendah garam ya, Bu ya. Nah, untuk yang ketiga itu diet preeklamsi 3 itu diberikan kepada pasien dengan penyakit preeklamsi yang sangat ringan. Jadi tadi yang diet preeklamsi pertama itu yang mengalami preeklamsi yang sangat berat. Terus yang kedua itu tadi diet yang kedua itu diberikan kepada pasien yang mengalami preeklamsinya itu tidak terlalu berat tapi juga tidak ringan. Begitu ya, Bu ya. Nah, untuk yang ketiga itu diberikan kepada pasien yang preeklamsinya itu masih tahap ringan. Begitu ya, Bu ya. Nah, untuk makanan yang boleh dikonsumsi itu yang pertama itu makanan tinggi kalium, Ibu. Itu sangat disarankan oleh dokter untuk ibu hamil yang mengalami preeklamsi dan eklamsi. Nah, untuk yang kedua itu makanan kaya antioksidan. Ini sangat dianjurkan dan diharuskan dikonsumsi oleh ibu hamil yang mengalami preeklamsi dan eklamsi, Bu. Nah, yang ketiga itu ada suplemen. Biasanya yang diberikan oleh dokter itu ada asam folat, vitamin D, terus ada kalsium dan sebagainya, Ibu ya. Nah, ini makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu preeklamsi, Bu. Yang pertama itu makanan yang terlalu asin, itu sangat kalau bisa dihindari oleh
ibu hamil yang mengalami preeklamsi. Yang kedua itu protein. Nah, itu saja Bu yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak, baik. Kalau begitu sudah cukup ya Ibu ya. Terima kasih atas partisipasi Ibu untuk mendengarkan edukasi dari saya ya Bu ya. Untuk itu saya pamit dulu. Nanti saya kembali ke sini lagi untuk panggil Ibu untuk periksa ke dokter kandungan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.